Baik anak-anak, selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, salah satu boleh mungkin kita Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. selamat pagi. Baik, gimana kabarnya baik ya? Teman kalian hari ini ada beberapa yang tidak masuk ya, ada siapa? Naisela, terus Kutia, Evina Mandaya, ya. Beberapa tadi sudah izin pulang juga nanti ya. Jadi nanti hari ini kita akan ada foto juga biasa. Jadi nanti kalau misalkan tidak kuat, ya, kalau ada yang sakit maksudnya semoga tidak boleh izin. Kita akan belajar hari ini, nanti ada 3 jam. Nanti KKS sudah disiapkan semua ya. Oke, KKS-nya boleh disiapkan. Kemarin saya sudah share di grup. Terima kasih untuk yang sudah print atau fotokopi KKS-nya ya. Nanti di meja boleh disiapkan buku matematikanya pastinya. Terus hal-hal lain tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan matematika boleh disimpan dulu ya. Handphone disimpan dulu. Kemudian kalau mungkin ada makanan, mungkin ada di sarapan boleh disimpan. Kalau ada butik, baik. Hari ini ada beberapa yang tidak masuk ya, teman kalian. Jadi saya sudah itu juga. Dan ada beberapa yang izin seperti ada Alfa, kemudian Diani, ada siapa lagi? Diva, mereka ada kegiatan di luar ya dengan pramuka. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar bangun ruang sistem. Kira-kira kalau dengar kata bangun ruang sistem itu ada yang dapat? Tabung aja. Apa lagi? Kerucut. Terus bola. Kenapa disebut bangun ruang sistem? Isinya lampu. Apanya? Ya, selimutnya dia melengkung atau dia untuk khususnya bentuknya lingkar gitu ya. Mungkin dulu di kelas 8 kita udah belajar bangun ruang isian datar. Ya, ada yang apa maksudnya? Balok, kubus, apa lagi? Ya, limas ya, prisma. Nah, kita akan pelajari nanti hubungannya apa sih dengan bangun ruang sistem datar dengan bangun ruang sistem ini, gitu ya. Jadi akan kita pelajari hari ini dan kalian nanti coba menentukan rumus sendiri. Ya, kita tidak akan memberikan kalian rumus. Oh, ini rumusnya kalau diketahui selimutnya aja, ini rumusnya kalau itu volume, ini rumusnya tidak. Tapi kalian harus menemukan sendiri. Jadi ketika nanti ada soal permasalahan, kalian menemukan caranya bagaimana. Karena kadang itu bangun ruang itu kadang nanti ada nih dengan volume tapi tutupnya nggak ada. Nah, itu gimana hitungnya? Hitung luas permukaannya nih. Kalau misalkan kita hitung luas bangun ruang ini, ruang kelas kita, kalau ternyata luasnya nggak ada begininya, terus gimana gitu luasnya? Kalau kalian hanya menghafal rumus, rumusnya kayak gini ya. Tapi kalau dibilang satu gimana? Nah, kita harus bisa cari. Itulah gunanya kita kalau rumus di matematika jangan terlalu sering dihafal. Kita harus coba kita bagaimana mendapatkan rumus, gitu ya. Oke, baik. Lanjut. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran problem based learning. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah. Jadi intinya di sini problem based learning. Di LKS kalian itu nanti ada beberapa masalah, ya. Jangan takut dulu. Kita akan belajar literasi. Tentunya tidak hanya kita belajar konsep rumusnya PR kuadrat dan sebagainya, tapi problem based learning dari kehidupan sehari-hari. Terus berkaitan dengan luas permukaan dan volume, sistem tabung serta gabungan beberapa bangun. Nah, kalau yang tadi saya bilang kalau kalian menghafal rumus, kalau nanti saya gabungin sama tabung, saya gabung lagi dengan ada kerucut di atasnya, ditambah bola di dalamnya. Terus itu volumenya bagaimana? Nah, itu kalian nanti akan bisa tahu. Kalau kalian bisa menemukan rumusnya, gitu ya. Tapi kalau misalkan saya kasih rumus, saya bisa kasih rumus mungkin cepat langsung. Tapi ketika nanti bangunnya digabungnya bentuknya seperti ini, ditambahin ini seperti ini, mungkin nanti ada bola di dalamnya, dan itu mungkin kalian akan bisa gitu ya.
gabungan beberapa proses hukum dengan tempat kreatif dan kreatif ya itu kritis juga. Nanti kalian akan bekerja dari kelompok, ini ada 6 kelompok ya. Nanti kita tunggu tugasnya apa, yang jelas mungkin ini nanti tugasnya disesuaikan dengan apa yang kalian mau. Maksudnya apa? Nah ini yang tadi saya bilang nanti akan ada penilaian kerjasama dan penilaian formatif. Nah kerjasama itu yang kita bentuk hari ini, kelompok-kelompok ini. Tapi nanti kelompoknya akan saya sesuaikan. Jadi saya sudah melihat nilai-nilai kalian dari ulangan kemarin yang kita lakukan hari Jumat ya. Dari situ saya ambil juga. Oke, terima kasih kemarin sudah mengerjakan ulangan dengan baik. Ada yang mungkin masih di bawah kriteria tuntasan, ada mungkin yang sudah bagus, 90 juga. Ya, tidak masalah, yang penting kami sudah mencoba. Nah, saya ambil dari situ, lalu saya ambil juga dari pengamatan kalian. Kira-kira kalian itu minatnya di mana? Kadang ada yang kalian suka belajar kan mencatat nih, catanya rapi, bagus, diwarnai, stabil banyak, kan? Ada juga yang mungkin belajar itu sambil jalan. Ya. Ada juga yang belajar tidak mencatat, tanpa ada tulisan panjang, ketemu jawabannya, hanya dibayangkan saja aja. Jadi nanti saya untuk berdasarkan. Tapi mungkin di dalam kelompok itu nanti beragam. Ada yang sininya, misalkan kelompok ini dia sukanya adalah kelompok yang suka mencatat. Ini kelompok ini misalkan nanti dia sukanya ternyata melihat video atau membuat video. Itu nanti akan kita bahas. Nah, penilaian kerjasama itu adalah penilaian kelompok. Ya, ini bukan penilaian misalkan satu kelompok nilainya 8 atau 8 tidak. Tapi yang saya nilai adalah bagaimana kalian bekerja dalam kelompok tersebut. Ya, jadi tidak ada oh yang kerja ini saja nih untuk yang satu kelompok tidak. Tapi yang saya nilai tetap ya, cuma cara kerjanya adalah sama-sama. Gitu ya. Nah, nanti kalian setelah mengerjakan KS ini, KKPD ini akan ada suatu pengumpulan penugasan ya. Berupa bebas, kalian pilih boleh video presentasi, boleh kalian bikin di Canva, silakan, boleh ditulis di kertas, atau boleh kalian bikin poster, atau bikin drama atau musikal, silakan. Seperti waktu itu bikin drama, kalian menjelaskan misalkan teman kalian di kelas atau di mana itu pakai kertas, kalian menjelaskan direkam, diedit, bebas terserah kalian. Sepakati dengan kelompok kalian lebih nyamannya bagaimana. Ya, itu nanti yang akan kita lakukan untuk kelompok. Lalu ada penilaian formatif. Penilaian formatif itu nanti itu individu. Jadi di sana akan diberikan satu buah paket soal. Di sana nanti soalnya beda-beda, ada kurang lebih 15 soal. Poin tiap nomornya beda-beda. Jadi disesuaikan dengan kalian pengen ambil yang mana. Gitu ya. Misalkan saya pengen ambil yang mudah nih, berarti saya kerjanya yang poinnya kecil. Berarti otomatis kalau poin kecil soalnya lebih mudah. Kalau kalian ingin ambil yang poin besar, misalkan 8 gitu ya. Berarti kalian ambil soalnya yang sudah ada nomornya di paling belakang. Itu nomor berarti. Ya. Oke, ini outputnya ya. Mungkin ada yang tanya dulu sampai sini sebelum saya bagi kelompoknya. Ya. Nanti yang sudah ada nama kelompoknya boleh pindah ke tempat duduk yang disediakan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Gitu ya. Oke, ini sudah nama kelompoknya. Silakan. Ada 6 kelompok. Kelompok pertama ada Alia, Elvina, Selvi, Kinan, Naya, dan Kalika. Boleh tidak? Silakan. Kelompok 2 ada Aurel, Amanda, Naisela, Raisa, Fidela, Aura. Di sini. Kelompok 3 Putih, nggak ada yang Nindi, Diani, Diva, Hadir, Bintang. Kelompok 4 ada Ria, Nakmal, Ambun, Iqbal, Farin, dan Anissa di yang ada HP-nya. Kelompok 5 Iqbal, Samir, Nisa, Nangla, Zara, Dita. Kelompok 6 paling pojok Alfa, Armanda, Sabra, Putri, Rinda, dan Masih. Ada waktu 2 menit. Sebelum kita mulai belajar ya, mari kita sama-sama buka kepala, boleh tangannya boleh tangan di atas meja. Kemudian kita ambil sikap tenang ya. Kita tinggalkan dulu beban-beban yang ada dalam hidup. Kemudian walaupun ini mungkin hari Senin hari pertama, kadang ada yang bilang kalau hari pertama di hari Senin itu adalah merupakan suatu rentetan yang akan kita gunakan untuk hari berikutnya. Biasanya kalau hari pertama bahagia, kemungkinan hari berikutnya juga ya. Nah,
Mari kita sama-sama melihat diri kita ketika tadi kita bangun pagi, mungkin ada yang berburu, mungkin sudah ada yang menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, mungkin ada yang belum sarapan gitu ya. Tapi kita sadar bahwa dalam sehari ini tentunya perasaan kita akan dipengaruhi oleh apa yang akan kita lakukan di pagi ini ya. Mari kita sama-sama, walaupun ini matematika nanti akan banyak hitungan, tentunya kita harus berusaha untuk membuka diri ya. Nah, di LKS kalian di halaman pertama di situ ada, mari kita akan membuka kesadaran diri kita. Tadinya saya ingin lebih tahu lebih dalam apa yang kalian rasakan hari ini dan pagi ini ya, agar nanti ketika belajar kalian tidak marah, mungkin ada yang mungkin kepikiran di rumah, mungkin ada yang kepikiran saat mungkin sedang galau dengan pacarnya, mungkin hari ini belum siapa ya. Jujur nanti tulis saja di sini. Yang pertama itu ada gambar, yang pertama itu gambar apa? Senang. Ada yang mungkin hari ini sudah senang tapi ada pula yang mungkin hari ini sudah kecewa kan? Saya nggak tahu kalau kalian tidak mengungkapkan itu. Jadi nanti saya tahu ketika saya mengajar kalian, ketika kita belajar, saya tahu oh ini kenapa ya saya tahu ini. Tapi sampai saja nanti kalau tulis itu tidak akan saya sebarkan. Jadi nanti akan menjadikan saya yang membaca. Ya. Nah, ada sedih dan ada marah. Silakan yang pertama boleh ambil pensil kalian. Kira-kira gambar perasaan kalian hari ini seperti apa? Di kolom kiri. Kolom kiri. Gambar perasaan, silakan gambarkan. Gambar. Kira-kira gambar perasaan dari ya, gambar itu boleh. Gambar muka kalian. Perasaannya seperti apa? Nggak tahu. Sudah? Ada yang sudah? Saya senang Oke, karena 30 detik ya. sekolah cuma 3 sekolah hanya 3. Oke, yang sudah boleh siapa angkat tangan mau membagikan ekspresinya atau perasaannya dari ini siapa? Kira-kira ada yang mau? Perasaannya bagaimana hari ini? Perasaannya hari ini saya senang, Pak. Kenapa? Soalnya tadi pagi saya sarapan pakai ayam bakar. Siapa yang masak? Mama tadi. Terus apa lagi ada yang senang? Hari ini saya senang soalnya besok hari Kamis libur. Nah, Kamis dan Jumat. Ya. Oh iya, Pak. Oke, terima kasih Akmal. Tepukan Akmal. Oke, sekarang tapi setelah tadi saya keliling, ternyata ada beberapa yang saya lihat, ada yang sedih. Iya. Ada yang misalnya lagi kecewa, ada marah, ada ya. Nah, kira-kira kita sebagai teman yang baik, apa yang akan kita lakukan? Gitu ya. Nah, sekarang saya akan minta kalian, di situ kan ada barcode di bawah. Boleh kalian ambil handphone kalian. Nanti kalau nggak bisa scan pakai barcode, saya akan berikan link di grup. Ya, silakan. Nanti kalian scan, tuliskan jawaban dari pertanyaannya. Oke. Pertanyaan yang pertama sudah muncul di situ. Nah, itu ada 3 opsi pilihan, kalian tulis satu saja ya. Jadi pertanyaannya, jika di kelas ini ada teman yang marah, saran apa yang kira-kira kalian berikan? Tuliskan. Melakukan hobi, suruh melakukan hobi. Lagi marah dia Poli. Ikutan. diemin Cuekin. jahat kacau cuekin Menang karena tahu. Hanya berhenti. Nggak bisa. Tidak ikutan marah, Bang. marah lah Menanyakan keadaannya bagus, yang orang kecewa kita harus perhatian.
Ajak mabar masih cowok ini. Oh, saya. Enggak, ini Kuatkan. Ah, yes nih, iya. Sabar, kasih jajan, kasih. Nih. Sudah boleh Kasih lagi. menyerah. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Mari kita tepuk tangan untuk sarana yang kelas ini saya lihat ternyata saling membelinya dengan memberikan saran-saran yang luar biasa. Ya. Saya harap nanti ketika kalian lebih peka lagi di kelas misalkan ada yang teman kalian sedih, kecewa, marah, kalian berusaha untuk saling bahu menolong, tanyakan keadaannya seperti apa. Kita tidak tahu kondisi orang itu seperti apa. Ya, kita bisa dalam menghadapi hari tentunya kita tidak bisa sama ratakan dengan keinginan kita. Misalkan kita bahagia, kita ingin kelas ini bahagia, nggak bisa. Kita harus tahu tiap kita ini kelas ini ada 36 siswa, kondisinya seperti apa. Jadi harus sikap, kalau yang sedih, datangi, diajak bicara, kalau dia membutuhkan masukan kalian. Ya, baik, kita akan masuk ke pembelajaran. Boleh dibuka di halaman yang kedua. Ya. Nanti kita dalam menjawab itu kalian diskusi dengan teman kelompok kalian, ya. Jawabannya boleh didiskusikan. Mungkin kalau bisa berbeda tiap antara kelompok. Tidak ada jawaban yang benar dan salah, tapi mungkin ada jawaban yang paling benar dan paling kritis. Itu yang saya harapkan. Jadi jangan takut untuk menulis jawaban karena di sini sudah saya buat sedemikian jawabannya itu nanti sesuai pendapat kalian, gitu ya. Contoh yang pertama, nanti kalian langsung tulis di sana. Yang pertama itu ada 2 buah baterai yang besar, ya. Dimasukkan ke dalam akuarium kecil yang berisi air. Kemudian jika ke dalam akuarium dimasukkan batu baterai tadi yang menyerupai tabung, bagaimana kamu menghitung volume air yang tumpah? Misalkan ketika dimasukkan situ airnya ditumpah nih, meluap karena ada 2 baterai. Gimana cara menghitung air yang tumpah tadi? Silakan didiskusikan waktunya 5 menit saja dengan tulisannya sama semuanya. Kita Caranya gimana? Berat baterainya sama volume airnya kan masih berapa senti air yang bersumber? Cara ngitung volumenya kocak. Iya, gimana ya? Gimana Rin? Berat baterainya. berat baterainya sih. Berat baterai. Iya berat baterai. Gak jelas. Berat baterainya. Kalau airnya tumpah kan makin berat. Oke, sudah ya. Gak apa-apa kalau belum ditulis, gak apa-apa, yang penting kalian sudah ada. Iya. Bilang volume baterai. Baik, ada yang mungkin punya pendapat bagaimana menghitung air tadi yang tumpah? Mungkin kelompok siapa yang sudah punya? Oke, tapi gimana? Berdiri dulu. Oke, kelompok 2 ya, gimana? Pertama-tama kita harus mengetahui volume yang ditumpah. Oke, tanya bedakan dulu. Kemudian kita harus mengetahui air yang ada di dalam akuarium tersebut. Terus? Kemudian itu air yang berisi setelah baterai dimasukkan dan digunakan dengan volume dan Iya. setelah baterai dimasukkan kita harus dikalikan dengan volume air yang besar. Nah, baterainya ketika dimasukkan Sebenarnya dikurangi dengan Kita harus menghitung volume air di akuarium ini berapa dan air tersebut berapa, jadi sisa di akuariumnya berapa. oh gitu. Oke, betul. Ada yang pendapat lain? Mungkin karena ini dia kalau jika 2 volume akuarium sama volume yang tumpah tadi. Berdiri, Tina. Volume air dalam akuarium, oke. Volume 2 baterai. Jadi kan baterai gak 2 baterai. Iya, benar. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Ada lagi Pak?
Kelompok sambil ada? Udah? Belum? Belum. Kelompok ayat bisa? Gimana kelompok guys? Buat kelompok kita hampir sama Pak, tapi mungkin kita tulisnya lebih singkat ya. Ya nggak apa-apa. Boleh berdiri? Kita dari kelompok 4, kita punya pendapat yang hampir sama kelompok 1. Tapi kita nulisnya lebih singkat aja. Iya, coba. Kita dengan menghitung volume akuarium, lalu langsung dikurangi dengan volume kedua baterai. Di volume kedua baterai dikurangi. Iya. Kita cek nanti ya. Baik, ada lagi mungkin? Ada kelompok Ini kelompok air. kelompok gimana jawaban kalian? Tapi yang tadi yang jelas ada beberapa kelompok yang menyebut harus tahu volume kedua baterai. Ya. Baterai itu bentuknya apa sih? Tabung. Tabung. Ya. Nah itu sesuai yang kita pelajari hari ini. Nah untuk menghitung air cipratan yang tumpah mungkin ya di situ tadi, sebenarnya kita bisa menghitung dengan tadi yang disebutkan oleh kelompok itu ada kelompok yang ya. Jadi kita menghitung volumenya tabungnya saja itu sama. Ya tidak perlu dikurangi langsung volume itu berapa, itu pun dia keluar. Gitu ya. Jadi langsung aja kita butuh volume tabungnya itu. Nah itu salah satu mungkin contoh penerapan tabung dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung tadi harusnya ditanya bagaimana sih sebenarnya untuk hitung volume tabung gitu ya. Nah itu makanya kita nanti perlu yang punya suatu formula atau suatu langkah-langkah yang tepat. Tidak hanya tentang tabung, misalnya kalian nanti masukin yang bola itu juga sama. Pasti kalian akan berhubungan dengan yang namanya volume bola. Itu ada dalam buku Archimedes ya, dalam mata pelajaran IPA. Itu pasti lebih menguasai di sana volume air yang tumpah ya Bu, dengan volume benda yang masuk. Jadi misalkan benda ini pun ketika saya masukkan volume pasti akan sama dengan benda yang ada di sini yang keluar. Gitu ya. Kalian masukkan apa ya? Botol ke dalam ember, kalau dia tumpah seberapa, nanti volumenya sama ya. Gitu ya. Nah itulah kita kenapa harus belajar volume tabung. Oke, bagus jawabannya semuanya bagus, cukup kritis. Jadi ada yang dikurang tadi, ada yang ditambah juga, gitu ya. Nah sekarang sebenarnya bagaimana sih menghitung volume tabung? Ya, bagaimana menghitung volume tabung tanpa kita harus menghafal? Nah kita kembali lagi ke kelas 8 dulu. Kita pernah belajar balok dan kubus, gitu ya. Ini ada hubungannya dengan bangun ruang sisi datar, yaitu balok dan kubus atau dengan keluarga prisma, gitu ya. Dia punya bawah dan dia punya atap. Nah, tabung juga sama. Tabung itu ada bawahnya. Ini tabung dia punya bawah dan dia punya atas. Sama seperti balok, prisma, gitu kan? Dia juga punya atas, punya bawah juga. Walaupun bentuknya seperti ini, mau dipiringin, mau seperti ini, tetap ini alasnya dan ini atapnya. Ya, dan ini keluarga prisma. Bedanya dengan kerucut apa? Kalau kerucut itu sama dengan limas. Dia hanya punya alas saja, tapi ujungnya itu lancip atau titik sudutnya di atas puncaknya. Gitu. Oleh karena itu, si tabung ini dia adalah keluarganya keluarga limas yang punya dua sisi berhadapan yang sama besar. Gitu ya. Nah, untuk membangun sebuah rumus kita cek dulu kalian amati di kertas kalian yang bawah. Ada beberapa tumpukan sebuah kubus, dia berpola ya. Dia ada polanya. Nanti kita lihat. Ada ya, halaman kedua yang bawah. Silakan coba kalian isikan bagaimana menghitung volume balok. Kita kembali volume balok. Ketika panjangnya 3. Apaan? Lah. Ngapa? Nanti kalau balok itu yang pertama nih polanya ya. Ini adalah panjangnya, kan? Lebarnya itu yang ke belakang sini, tingginya itu yang ke atas. Nah, kalian boleh tuliskan di sini. Misalkan, panjangnya 3, lebarnya 1, tingginya 1. Volume baloknya adalah 3 dikali 1 dikali 1. Bagaimana kalau tumpukannya ada juga seperti ini? Misalkan kalian coba diskusikan dengan
Oke, dan salah satu yang bisa membacakan yang ini bagaimana? Kalau susunan kedua ini panjangnya 3, lebarnya 1, tingginya berapa? 2 dari mana? 2 dari tingginya ini, ya kan? Berarti kita di sini bisa tulis 3 kali 1 kali 2. Yang ini 3 kali 3. Bagaimana dengan yang 4? 3. Bahkan kesimpulannya benar semua ya. Oke. Kesimpulan ada di guys kalian yang paling atas itu. Tuliskan kesimpulan yang kamu dapatkan untuk menentukan volume balon jika panjangnya yang bawah tadi adalah P, kemudian lebarnya itu L, lalu tingginya T. Jadi apa kesimpulan volume balon? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Jika P kali L disebut sebagai luas alas. Jadi kalau model balon itu kan seperti ini. Luas alas itu adalah luas yang ada di bawah ini. Jadi namanya luas alasnya. Jadi dapat dari panjang kali lebarnya. Ini namanya luas alas. Lalu yang di sini ini adalah tingginya. Gitu ya. Jadi bawahnya kemudian dikali tingginya. Apa hubungannya dengan tabung kira-kira? Oke, dengan tabung apa kita cek di kasus yang kedua. Ada beberapa tumpukan koin. Bagaimana kalian menghitung Ini kan 3 koinnya belum. tumpukan koin tersebut dan kaitannya dengan volume tadi? 4 mana? Iya, guys. Nggak mau. Oke, sudah? Jawabannya kalau yang pertama dulu, ini ibaratnya tadi adalah luas alasnya. Luas alasnya itu adalah bentuknya lingkaran, gitu ya. Bentuknya lingkaran. Lalu ditumpuk-tumpuk sedemikian hingga dia ada 2 tumpukan, 3 tumpukan, 5 tumpukan dan sebagainya, gitu ya. Nah, tumpukan ini dia dinamakan dengan apa ya kira-kira? Tingginya. Maksudnya adalah tingginya, gitu ya. Kemudian kita tulis di tabel. Luas lingkaran itu apa? Luas lingkaran. Ini apa akan kita pakai terus? Pn kuadrat. Apa yang dimaksud dengan P? 227 atau? Kapan kita harus pakai 227 atau 3,14? Berarti tidak harus ya. Kalau kelipatan 7 kita pakai 227. Emang nggak boleh pakai 3,14? Boleh. Tapi kenapa? Lebih mudah. Hasilnya beda nggak? Hasilnya nanti akan mendekati sama. Cuma tadi benar kata Fidel, kita menghitungnya akan lebih mudah. Ya kita tinggal coret bilangannya kalau sama-sama bisa dibagi juga lebih enak. Ya, tapi tidak untuk kemungkinan kita pakai ini juga boleh. Ya aduh nggak lihat jadi kita pakai ini aja. Jadi hitungnya lama. Ya. Sebenarnya ini tidak murni 3,14 tapi dia ada tulisannya. Ini hanya untuk pendekatan saja. Jadi nanti jangan khawatir kalau mungkin temennya ada yang pakai ini, ada yang pakai ini, wah hasilnya beda Pak. Biasanya bedanya hanya di koma di belakang. Masalah karena ini juga pembulatan awalnya dia 3,142 bla dia dibulatkan jadi 3,14. Jadi nanti secara nggak langsung ketika kalian hitung juga pasti berbeda koma sedikit, gitu ya. Oke, jadi udah jelas di sini. Tinggal kita masukkan ke sini. Kalau kita tingginya 4, nanti kita tulis 4. Kalau di sini misalkan tingginya berapa? 5 ya, banyak mana ada 5. Kita boleh tulisnya 5. Kalau yang ini berarti 4 kali ini. Berarti kalau n tumbukan, atau saya nggak tahu tumbukannya berapa. Bagaimana caranya? Ya, Pak. Pn kuadrat kali tingginya tadi. Itulah yang dinamakan asalnya dari situ. Ya. Bagaimana kalau yang diketahui diameter? Saya punya tabung. P kali D kali D boleh. Benar nggak?
Baik, saya nggak punya diameter, tapi saya nggak punya jari, tapi di sini ada diameter. Misalkan di sini 21 kan gimana? Diameter dulu. Diameternya bagi 2, jadi dia nanti akan dapat jari-jarinya berapa. Gitu ya. Boleh mungkin cara kalian bebas. Misalkan kalau ini jari-jarinya kan 10,5 dibagi 2. Tapi kalau kalian nanti menghitung kalau 10,5 berarti kan mungkin kalian akan menggunakan ini gitu ya. Tapi mungkin ada opsi lain juga. Boleh kalau kalian tuliskan jarinya 21/2 juga boleh. Biar nanti bisa coret sama bebas. Mana yang ingin kalian pakai. Ini kalau kalian Ini ya? ya meter. Tapi kalau jadi ya langsung. Itu ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kegiatan 3, kesimpulan dari forum tabung itu seperti apa. Nih, saya coba dalam sekalian. Kalau saya ada bangun seperti ini namanya apa? Prisma apa? Prisma sinar. Oke, kalau saya mau tanya bentuk forum ini bagaimana? Apa yang kalian lakukan? Hitungannya seperti ini. Kalau tadi ini kan itu balok kan luas alas kali tingginya. Kalau ini berarti kita ngapain? Sama luas alas kali sama kan? Berarti kita harus mencari apanya dulu kalau ini. Luas alas apa ini? Segina, berarti kita mencari luas alas segina kali tinggi udah. Jadi rumus semua bangun ruang sisi lengkung atau bangun rasi datar yang basisnya prisma itu bisa dihitung dengan luas alas kali tinggi. Mau apapun bentuknya, yang penting kalian tahu luas alasnya berapa, kalian akan tahu. Ya, entah bentuknya nanti jajar meja, misalkan apa bisa tahu, asalkan kalian tahu luas alasnya. Ya, bisa ya sampai sini ya. Jadi saya nggak perlu nyuruh kalian hafalin nanti kalau tabungnya ini saya bagi 2 jadi kayak gini, hitungnya bagaimana volumenya. Bisa ya. Misalkan nanti saya kasih sulap, saya modifin soalnya tabungnya saya iris ini sehingga tabungnya ini naik volumenya bergerak ya, tidak modifikasi. Makanya saya bilang dari awal gitu, jangan hafal Prisma ya? ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan diskusi yang terakhir. Di kegiatan keempat, yang keempat ini adalah penerapan dari rumus yang sudah kalian temukan tadi. Ya, ini ada 4 buah bangun ruang sisi lengkung tabung. Di sini ada jari-jari yang tingginya. Silakan nanti kalian mencari soalnya sesuai dengan yang ini, jawab sesuai pertanyaannya. Nah, kalau sudah, nanti kalian rangkum dari awal tadi. Tadi kan kalian bicara tentang akuarium, kemudian bicara tentang poin, tumpukan poin gitu ya. Nanti kalian rangkum itu menjadi 1 buah karya kelompok sampai sini ya. Boleh kalian buatnya dalam bentuk Canva, boleh video penjelasan boleh, terus mau bikin karya apapun boleh. Silakan nanti sepakati kelompok ya. Karyanya boleh apa saja itu yang berupa tadi. Ini boleh ilustrasi grafis, drama, menuliskan dalam karton, boleh dibikin nyanyian, boleh prestasi boleh. Kalau pengumpulannya tidak hari ini tapi nanti cuma kita ulang lagi. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan dulu, kalian bahas kalian kira-kira mau bikin laporan tugasnya seperti apa gitu ya. Bisa dimuatin sampai sini? Ada pertanyaan mungkin? Bisa ya? Kalau dulu saya pernah pakai di kelas 7 ini, kalau kelas 7 mereka ada yang bikin drama. Jadi ini sebagai gambaran drama, ada yang satu jadi guru, ada yang satu lagi misalkan jadi wawancara. Nah, mereka wawancara kalau ada soal sendiri gimana Pak? Nah, ada yang menjelaskan gini seperti yang tadi itu direkam boleh. Ya. Terus ada lagi yang bikin apa? Dia bikin poster boleh, nanti tinggal kirim JPG atau PDF. Ya. Hari nanti kalian boleh diskusi di luar. Silakan cari tempat tenang atau ternyaman kalian ketika akan melakukan rekaman. Boleh di gazebo silakan, atau di depan lab boleh, atau di dalam lab kalau kosong boleh. Perpus juga boleh silakan. Ya. Ada pertanyaan hari ini? Nah, yang pertama yang penting kalian jawab dulu yang nomor 1. Ya. Nanti kita kumpul lagi di sini jarak 9.30. Ini 9. Ya. Bukan untuk semua tugasnya, tapi saya ingin tanya kalau kamu bikin tugasnya dalam bentuk apa? Ya, seperti ini. Tidak perlu langsung selesai hari ini, tidak apa-apa. Yang penting coba dilengkapi dan bahas kalau kalian nanti bertanya apa. Gitu ya. Oke, boleh bekerja sekarang silakan. Kalau ingin di luar
cari satu tempat spot yang nyaman dan nanti saya akan Mana di sini atau di sana? Berarti yang dikerja itu ini kan? Iya, jadi kita bikin kanvas atau bikin video presentasi itu yang dari rangkuman kita dapat dari LKPD dari awal yang kayak gini, dari awal yang kayak gini,